Namo Buddhaya, Baik, satu. salam kebajikan. Berbicara tentang seni, kita teringat dengan sekolah seni yaitu SMSR. SMSR itu adalah nama yang cukup melegenda, meski sekarang namanya menjadi SMK 3 Kasihan. Tapi kita semua termasuk alumni itu masih senang menggunakan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Sekolah ini lahir pada tahun 1963, jadi sudah mempunyai pengalaman yang cukup panjang. Sehingga sampai saat ini SMSR atau SMK 3 Kasihan merupakan salah satu sekolah terbaik di Yogyakarta. Ini terbukti dengan banyaknya siswa yang berprestasi maupun guru yang berprestasi. Termasuk juga lulusan itu banyak yang diterima di perusahaan, di dunia usaha, dunia industri. Namun demikian, sebagian mereka juga ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan siswa Cek kami satu ada dua yang dicoba. ke luar negeri, di Kobe, Jepang. Ini menunjukkan bahwa siswa-siswa kami di SMSR mempunyai prestasi yang baik. Mereka diterima di industri, ataupun bahkan mandiri berwirausaha, bahkan bisa mempekerjakan orang lain, juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk adik-adik yang memiliki bakat seni lukis, bisa masuk SMSR Yogyakarta. Di sana banyak sekali yang bisa kamu dapat, bisa mengasah skill kamu, bisa mengasah bakat kamu lebih lagi dengan fasilitas yang sangat baik dan dengan guru-guru yang selalu mendukung dan memberi semangat, juga ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi harapan saya untuk anak SMSR pada saat ini, patung itu malah justru dibutuhkan, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia gitu loh. Jadi jangan putus asa, oh jurusan patung gini, karena Anda belum masuk, istilahnya belum merasuk bagaimana di dalam patung itu sendiri. Kuncinya adalah kreatif. Nah, salah satunya tujuan saya dulu masuk ke SMSR adalah dengan saya punya keterampilan, akhirnya saya bisa untuk membuat sebuah usaha sendiri. Untuk karya sendiri kita pernah dikontrak dengan Coca-Cola sampai 1 tahun, mengerjain game untuk Tembion dikontrak 1 tahun juga, bahkan kita bikin konsep dari nol. Banyak sih brand-brand besar seperti Jarum itu yang meng-hire kita. Terus untuk saat ini kita lagi ngerjain Sampurna, itu udah kelas internasional. Menurut saya bersekolah di SMSR kerja itu adalah pilihan tepat karena di sana kalian akan mendapatkan ilmu, teori, dan praktek yang kalian saya hormati intinya Menunjukkan pukul Guru-gurunya sangat friendly dengan muridnya, siap-siap dan saya sangat bersyukur bisa sekolah di jurusan keramik SMSR Yogyakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara pembukaan in-house training terkait dengan program pusat SMK PK, Pusat Keunggulan. Yang terhormat,
Ibu Pengawas, Ibu Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan Bantul, Bapak Sihono, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator terkait dengan kegiatan IHT SMKPK ini. Dan tentunya juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 3 Kasihan Bantul, SMSR Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan dalam waktu 1-2 jam ke depan saya memandu jalannya acara pembukaan IHT ini. Namun sebelum dibuka akan saya sampaikan acara pembukaan IHT terkait dengan program SMKPK ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suci Handayani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian acara yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan Bantul, yaitu beliau dari Bapak Sihono, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah sambutan berikut pengarahan dari pengawas sekolah, yaitu yang disampaikan oleh Ibu Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kemudian yang terakhir penutup. Sesudah ditutup nanti akan dilanjutkan dengan pengimbasan materi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Selamat Budiono. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam, kita buka dengan bacaan basmalah. Kepada Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun, semoga dengan doa kita semua acara pembukaan IHT SMKPK pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Kepada petugas kami persilakan.
tanahnya, sumber jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Artinya, namanya Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita. Pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada petugas yang telah memandangkan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang saya hormati, masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada beliau, Ibu Suci Handayani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Eko selaku pembawa acara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Hajah Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen selaku pengawas sekolah. Yang saya hormati, Bapak Sihono, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah, beserta seluruh jajaran struktur sekolah. Dan segenap Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Kasihan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat-Nya bagi kita semua, hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan in-house training SMK Pusat Keunggulan atau yang disingkat SMKPK. Menjadi kebanggaan bagi kita semua, sekolah kita bisa lolos seleksi dalam pemilihan SMKPK ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa guru dari sekolah kita sudah melaksanakan workshop SMKPK. Maka kini tiba saatnya bagi para guru tersebut untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain agar kita semua memiliki persepsi yang sama mengenai SMKPK. Semua guru di lingkungan SMK Negeri 3 Kasihan diharapkan kesadaran dan partisipasinya dalam mengikuti secara aktif kegiatan IHT ini. Bapak Ibu Guru, pengimbasan ini akan berlangsung selama 8 hari, mulai dari hari ini, Senin 26 Juli, sampai dengan hari Rabu 4 Agustus 2021. Dalam kegiatan ini nanti, kita akan menggunakan metode Flipped Classroom, di mana Bapak Ibu Guru semua akan dapat mengakses materi sehari sebelum tiap-tiap kegiatan dimulai melalui Google Classroom.
Kemudian, Bapak Ibu akan melakukan diskusi mengenai materi tersebut didampingi oleh fasilitator dengan Google Meeting yang akan dimulai setiap hari pada pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu guru yang karena sesuatu hal berhalangan untuk aktif dalam kegiatan JIMIT, jangan khawatir karena setiap kegiatan akan direkam dan rekamannya akan bisa dilihat nanti dalam Google Classroom. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu solid dan dapat terus bekerja sama dan berkarya untuk kebaikan bersama. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bapak Eko selaku pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suci Handayani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan Bantul. Oleh karena itu, kepada beliau Bapak Sihono Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Eko Sarjana Pendidikan yang telah memberi waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Roro Aryani Purwanise, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia In-House Training. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan sarana dan prasarana, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Struktur, Kabeng, Ketua Kompetensi Kejuruan, dan juga Ketua Program Studi, juga Bapak Ibu Guru seluruhnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita tercurahkan kenikmatan yang tak ternilai harganya dan banyak sekali yang kita terima. Di antaranya adalah kesehatan di tengah pandemi ini, sehingga kita masih bisa mengikuti acara in-house training secara daring. Juga kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang menjalani isoman, marilah kita doakan semoga segera membaik ya keadaannya dan segera nanti bisa beraktivitas kembali. Amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berusaha dengan keras itu ya di tengah pandemi ini mengusahakan acara IHT ini yang sebelumnya sudah diikuti oleh beberapa guru termasuk Ibu Pengawas, Ibu Aryani yang saat ini juga alhamdulillah bisa hadir dan nantinya bisa memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat supaya amanah yang kita terima ini benar-benar bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mengetahui kita salah satu sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah SMKPK atau pusat keunggulan. Sekaligus kita punya tugas sebagai sekolah penggerak. Sebenarnya awalnya memang tidak menduga ya kalau kita juga termasuk juga sekolah penggerak. Penggerak di mana? Yaitu dilaksanakannya pembelajaran paradigma baru. Atau orang mengatakan wah kurikulumnya baru. Sebenarnya ini adalah pembelajaran paradigma baru. Nah,
seolah-olah kita menjadi lebih berat ya dengan adanya program kita menjadi program SMKPK. Ini memang suatu tantangan bagi kita, yang mana ini untuk meningkatkan prestasi kita, dan sekarang kita sudah dipercaya untuk menjadi sekolah PK, dan ini tidak mudah ya. Untuk menjadi sekolah PK tidak mudah, ini penuh perjuangan. Perjuangannya sudah kita lakukan dan sekarang sudah ditunjuk, tinggal kita melaksanakan. Seolah-olah mencari apa ya, mencari golek gawian istilah Jawa nih. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu, bahwa sekolah PK ini kan nanti diharapkan juga dilaksanakan oleh sekolah yang lain. Hanya kita lebih dulu. Paradigma pembelajaran paradigma baru ini nanti juga akan dilaksanakan oleh sekolah lain. Jadi tidak hanya yang sekarang menjadi sekolah PK. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa akhirnya semua nanti SMK seperti itu dan kita mendahulunya. Untuk itu kita nanti di perjalanan selanjutnya kita sudah siap. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan fasilitasi untuk menjadi PK ini. Tentunya kan ada pembelajaran dengan paradigma baru yang nanti akan kita dapatkan. Dan saat ini nanti kita mulai dengan IHT, dan nanti juga akan ada pendampingan dengan perguruan tinggi. Memang kalau kita cermati mungkin tidak terlalu banyak perubahan ya, hanya mungkin ada tahapan-tahapan yang sekarang lebih tertata gitu ya. Dengan PK ini memang Link and Med diharapkan nanti berjalan lebih efektif, meskipun itu sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian tentang Apel, sebenarnya kalau dulu ada kelompok A, B, C, D, ya sekarang istilahnya kan tidak ada guru kelompok-kelompok ya. Semua antara yang dulu normatif, adaptif, kemudian produktif, itu kan ya semua namanya guru SMK. Kalau dikatakan guru produktif, apakah yang normatif dan adaptif itu bukan produktif juga? Semuanya produktif. Ya. Sehingga di sini mungkin kalau di struktur mapel itu memang menjadi kelompok umum, kelompok kejuruan. Ya. Kalau kelompok umum itu memang membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Ya, di segmen tentang ketuhanannya atau ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Kemudian yang kelompok kejuruan ya memiliki peserta didik itu kan supaya memiliki kompetensi sesuai dengan dunia kerja serta iptek ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian ditambah lagi sekarang ada yang namanya proyek penguatan P3, profil Pancasila itu ya. Jadi profil penguatan Pancasila, dan ada lagi budaya kerja dan muatan lokal. Nah, struktur mapelnya sebenarnya 3 ini yang sebenarnya itu kalau otomatis sudah ada ya sebelumnya, hanya sekarang di di branding lagi lebih bagus gitu ya. Itu. Nah, dengan IHT ini diharapkan nanti kita akan bisa lebih memahami apa yang akan kita lakukan, perubahan atau paradigma baru apa yang akan kita lakukan nanti. Termasuk bagaimana nanti kalau kemarin ada RPP, nanti ada modul, kemudian bagaimana capaian pembelajaran itu menentukannya, itu kan sudah diberikan kepada sebagian Bapak Ibu guru yang kemarin mengikuti pelatihan ya di komite pembelajaran itu. Saya kira ini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang
saat ini hadir untuk mengikuti ini, dan diharapkan nanti kita betul-betul bisa menjadi sekolah penggerak yang mendahului sebelum SMK yang lain. Kemudian kemungkinan nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang izin keluar dulu karena ada acara barengan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh musyawarah kerja kepala sekolah SMK DIY sekitar jam 9.30. Nanti mungkin dari kurikulum semua WK 4 nanti mungkin bisa double ya, 2 laptop, nanti bisa melihat 2 laptop nanti. Ini karena memang berbarengan dan sangat penting. Untuk itu kami mohonkan izin kepada teman-teman yang di wakil kepala sekolah, nanti ada agenda khusus jam 9.30. Nanti setelah itu nanti bisa bergabung lagi. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Pengawas Ibu Aryani yang saat ini bisa hadir, dan terima kasih atas dukungannya kepada Ibu Pengawas sehingga kita bisa terpilih menjadi sekolah SMK yang diharapkan nanti akan membawa kemajuan SMK ini endingnya kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang nantinya bisa sukses dan berguna bagi keluarganya, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Saya kira ini cukupan sekian. Jika banyak kesalahannya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sihono yang telah memberikan sambutannya. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, acara yang kelima yaitu sambutan dari kepala sekolah, pengawas sekolah yang disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kepada beliau Ibu Hajah Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan Bantul, Bapak Sihono, Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati semua jajaran waka-waka yang ada di sini ikut virtual ini, yang saya hormati. Yang saya hormati pula panitia yang telah mengadakan ini virtual IHT, in-house training. Dan yang saya hormati pula yang ada di sini baik staf, baik operator, baik siapapun yang terlibat di dalam acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur bahwa kita bisa melaksanakan IHT, in-house training ini, SMK Pusat Keunggulan ini. Saya ucapkan selamat dulu. Dan bagi tadi Bapak Siono sudah menyampaikan ada yang isoman, semoga keluarga besar SMK Negeri 3 Kasihan ini segera sehat kembali. Dan semoga semua yang ada di sini juga sehat, selalu sehat. Itu sehat nomor satu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan yaitu selamat kepada SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini yang sesuai dengan pendataan di mana seluruh Indonesia kemarin itu tanggal 22 Juni sampai tanggal 2 Juli itu diadakan memang semua yang terlibat dan terpilih
sebagai pengawas pembina itu melaksanakan bagaimana mengikuti bahwa sekolah pusat keunggulan ini, sekolah binaannya ini terpilih. Sehingga saya mohon maaf kepada Pak Siono, malam-malam itu jam 11-an saya WA sama Pak Siono. Alhamdulillah Pak Siono belum sare. Mohon maaf karena itu memang tugas. Saya itu diblejok terus ya, tanggal 22 sampai tanggal 2. Tidak ada hentinya. Itu alhamdulillah. Untuk siapa? Alhamdulillah bahwa SMK Pusat Keunggulan ini baru ya, muncul baru. Bagaimana? Karena Pusat Keunggulan ini kalau SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini terpilih, saya oke. Kenapa? Itu memang sasaran dari dunia kerja. Di mana dunia kerja ini tantangannya untuk SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini. Sudah disampaikan oleh Ibu Suci tadi bahwa SMK ini siap, dan Bapak Kepala Sekolah tadi sudah menyampaikan panjang lebar. Ini memang benar-benar. Alhamdulillah saya juga ikut senang bahwa SMK yang telah terpilih, SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini terpilih menjadi sekolah SMK Pusat Keunggulan. Bahwa tadi saya mendengar siapkah? Siap. Mau tidak mau harus siap. Bahwa sesuai dengan berdasarkan dari Perdirjen Dikdasmen nomor 06-D-D5-KK-2018 ini memang benar-benar bahwa di SMK ini nomor urutan 700 ya, 700 dari 9.001 SMK seluruh Indonesia ini sudah terdaftar dan benar-benar terpilih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ini salah satunya. Itu saya cari ternyata SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini nomor 700 dari 901 seluruh Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama, saya sekali lagi, saya benar-benar bangga terhadap SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini. Jangan kendor, ini tantangan buat kita. Jadi bukan hanya SMK Negeri 3 Kasihan, tetapi seluruh Indonesia 901 SMK. Padahal itu masih lagi ada 2.000-an ya SMK itu, tetapi ini ada 9.001. Oke. Dari Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sekali lagi selamat menjadi SMK Pusat Keunggulan dan selamat untuk menyongsong mulai hari ini house training SMK Pusat Keunggulan. Pastinya nanti ada pendampingan dari perguruan tinggi. Dan dari, kalau dulu itu P4TK Kesenian, sekarang menjadi BPP MPF atau saya masih belum hafal. Jadi pendampingannya dari P4TK Kesenian yang ada di Jalan Sukoharjo Ngemplak Sleman itu. Itu akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses bahwa SMK Negeri 3 Kasihan Bantul ini menjadi SMK Pusat Keunggulan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Hajah Roro Aryani Purwaningsih, Sarjana Pendidikan Kegiatan Manajemen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Namun sebelum ditutup, nanti sesudah acara ditutup, nanti akan ada pengimbasan materi yang pertama terkait dengan pengenalan LMS yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Slamet Budiono, Sarjana Teknik, Magister Komputer dan Magister Pendidikan.
Namun sebelum memasuki pada materi pengenalan LMS, mari acara kita tutup dengan berdoa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran pada acara pembukaan. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam, kita tutup dengan bacaan tahmid alhamdulillah, dan bagi Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukup sekian, mohon maaf ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai mencoba mempersiapkan diri untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Pujiono terkait dengan apa itu LMS. Tetap kita simak, beliau akan menyampaikan beberapa hal, karena nanti dalam proses pembelajaran kita akan diperkenalkan sebuah, apa ya istilahnya kalau ini bukan aplikasi. LMS. LMS itu platform manajemen pengelolaan file kalau nggak salah ini. Mudah-mudahan itu yang saya tangkap karena saya baru mendengar itu. Kalau saya LMS itu ngerti ini lemes gitu. Learning Management System Pak Eko, non sewu. Learning Management System, J. Coba diulangi sayang. Learning Management System ya. Betul itu apa itu. Saya lama di Amerika tapi baru dengar Learning Management System. Nah, karena itu kepada Ibu, ada semangat Ibu kepala Bapak kepala tugas selama menjalankan tugas ini. Ya, mau pamit sekarang atau enggak? Baik Pak Slamet, untuk materi selanjutnya kami silakan waktunya untuk Bapak Slamet Pujiono, Sarjana Teknik, Magister Komputer, Magister. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya silakan untuk Bapak dan Ibu yang masih harus bergiat yang lain, saya tidak memaksakan untuk tetap bergabung di sini. Namun seandainya Bapak dan Ibu tidak ada agenda yang lebih urgent, silahkan untuk kita tetap berdiskusi di sini. Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya saya mengingatkan untuk presensi kita hari ini sudah ada linknya di chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi hari ini di link chat tersebut, sembari saya mempersiapkan materi yang akan saya share sebentar lagi. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi hari ini dulu, silakan di chat. Ya. Saya ngisi lah ya. Nanti isi silakan Ibu khusus. Langsung saja. Tetap diisi ya Bu. Saya akan mempersiapkan materi dulu. Sembari Bapak dan Ibu mengisi presensi kegiatan, di layar sudah saya share jendela yang materi yang akan saya sampaikan. Kebetulan saya mendapat jatah sebagai pembuka dan penutup. Jadi di sesi pertama nanti akan ketemu dengan saya, dan di sesi terakhir di hari ke-8 juga akan ketemu dengan saya lagi. Namun pertemuan ini tidak full karena kita melakukan pembelajaran ini dengan sistem flip classroom, yaitu Bapak dan Ibu
sebelumnya diharapkan untuk membaca materi dulu. Kemudian nanti kita akan diskusikan. Jadi posisi saya hanya sebagai fasilitator untuk kita menyamakan frekuensi gitu ya Bapak dan Ibu. Materi sudah kami siapkan di kelas Maya, Google Classroom yang sudah kita set dan kita share linknya kemarin oleh panitia, dan sudah kami bagi per hari. Model pembelajaran kita adalah harian. Untuk materi besok sudah saya buka mulai hari ini jam 8 gitu ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sebelum pertemuan daring itu sudah mempunyai bekal dulu dengan membaca dan mengunduh materi maupun melihat video yang kami sediakan di kelas Maya. Itu ya Bapak dan Ibu. Untuk materi yang pertama kali ini akan mengupas tentang LMS yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Eko, Bu Suci. LMS itu Learning Management System. Itu kayaknya kalau dalam konteks sekolah TK atau kurikulum operasional sekolah itu kedepannya memang kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan pemanfaatan teknologi. LMS itu salah satu teknologinya ya. Kurang lebih kalau kita bicara tentang LMS itu adalah kita membuat, kebanyakan kalau kita posisinya sebagai guru itu berarti kita melakukan pembelajaran secara virtual. Kita membawa kelas real ke dalam kelas virtual gitu ya. Nah, untuk ke depan LMS yang akan kita gunakan itu adalah Google Classroom. Kaitannya dengan akun belajar.id yang sudah diperoleh Bapak dan Ibu semuanya itu tersinkron dengan Google. Oleh karena itu yang kita perkenalkan di sini adalah Google Classroom. Walaupun materi yang kita peroleh kemarin dari hasil diklat itu bukan hanya Google Classroom, bahkan LMS yang kita pakai untuk diklat kemarin adalah Moodle ya. Jadi kemarin pada saat kami melakukan diklat itu LMS yang digunakan itu Moodle ya. Tapi untuk yang kita gunakan di sini di sekolah kita itu kedepannya Google Classroom gitu. Di materi yang pertama ini saya sertakan satu video lengkap berdurasi 1 jam 20 menit. Itu tutorial lengkap bagaimana kita membuat sebuah Google Class atau kelas virtual menggunakan Google Classroom dari perspektif guru maupun perspektif siswa. Kemudian di sana juga dipandu langkah-langkah bagaimana mengisi materi, membuat materi, baik itu membuat secara online maupun mengunduh, bagaimana mengeset kelas, bahkan sampai ke setting ujian, baik ujian yang bentuknya multiple choice ataupun ujian yang jawaban pendek maupun yang esai. Itu sudah saya sertakan di link video di materi kita hari ini. Tadi malam saya cek sudah ada 4 orang yang sudah melihat dan sekaligus mengerjakan pretest. Oh ya, untuk training kita set sama persis dengan apa yang kita lakukan dahulu, yaitu di pertama ini kita akan semuanya itu akan melakukan pretest dulu. Dan di akhir nanti di hari terakhir itu pun akan ada post test. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya diharapkan untuk mengerjakan pretest semuanya di hari ini. Ya. Kemudian nanti kita juga akan membentuk
grup kecil dari masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, grup kecil tersebut nanti akan digunakan atau Bapak dan Ibu bisa berdiskusi untuk menjawab tas-tas yang atau PR-PR atau tugas-tugas yang diberikan di sesi-sesi berikutnya, di hari kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu nanti ada penugasan gitu yang nanti akan dikerjakan oleh di kelompok-kelompok kecil tersebut, kemudian akan didiskusikan. Karena yang kita lakukan ini adalah pembelajaran untuk orang dewasa. Itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, saya harap sambil kita meeting seperti ini, dari seluruh peserta ini, siapa yang sudah atau malah sudah melakukan pretest di hari ini? Oke, Bu Eni kayaknya raise hand, silakan Bu Eni. Bu Eni Astuti Solihah. Ada yang perlu disampaikan sebelumnya? Oke, saya lanjutkan ya. Bapak dan Ibu, karena selain materi yang saya sampaikan berbentuk video, saya juga menyediakan materi dalam bentuk PowerPoint. Isinya adalah kurang lebih sama. Tetapi di PowerPoint ini saya tambah satu materi kaitannya dengan Zoom. Ya, Zoom. Jadi ada 4 materi utama dalam PowerPoint ini. Yang pertama, bagaimana membuat kelas, untuk panduan Google Classroom untuk Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, panduan bagaimana anak-anak kita itu bisa join dari sisi perspektif siswa kita. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa melakukan teleconference menggunakan Zoom. Dan yang terakhir materinya adalah tentang bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan teleconference menggunakan Google Meet. Materi ini saya rasa tidak akan saya jabarkan semua, karena harapannya Bapak dan Ibu sudah membuka, membaca, memahami, dan mungkin saya lebih fokus tentang bagaimana kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan saja. Bapak dan Ibu, karena kita model pembelajarannya adalah untuk orang dewasa, maka saya di sini hanya sebagai fasilitator ya. Jadi saya mungkin tidak secara detail membahas setiap materi yang ada, tapi saya lebih fokus untuk melakukan diskusi dengan Bapak dan Ibu. Ya. Oleh karena itu harapannya adalah Bapak dan Ibu membuka materinya terlebih dahulu, kemudian kalau ada catatan atau hal yang mau didiskusikan untuk di note, kemudian pada saat melakukan pertemuan dengan fasilitator itu kita diskusikan. Dan setiap hari fasilitator kita berbeda. Jadi tugas saya hari ini, tugas besok ada lagi yang berbeda sesuai dengan pemateri dan begitu selanjutnya. Itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin langkah awal Bapak dan Ibu bisa membuka Google Classroom, kemudian bisa langsung melakukan atau mengerjakan tugas atau pretest untuk hari ini bagi yang belum. Ya. Pretest untuk hari ini saya set due date-nya adalah nanti malam. Jadi per hari ini juga. Jadi namun demikian saya harap Bapak dan Ibu saat ini bisa mengerjakan pretest tersebut. Dari data kami sudah ada 2 orang
yang telah mengerjakan dan 49 yang lainnya belum. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya harapkan Bapak dan Ibu sembari membuka webcam masing-masing, Bapak dan Ibu bisa mengerjakan pretestnya. Ya, kurang lebih ada 40 soal. Silakan dikerjakan sekarang. Atau kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, silahkan. Kan Bapak dan Ibu? Silakan Bu Eni kok dari tadi raise hand. Oke, yang sudah mengerjakan itu adalah salah satunya Pak Muslim ya. Tadi malam saya cek sudah ada 4 orang, ditambah 2 orang yang barusan. Itu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin saya akan share aja video tentang bagaimana kita membuat Google Classroom gitu ya. Dia lebih paham bagi Bapak dan Ibu yang bentar, saya share dulu. Saya share bersama aja. Di materi utama ini sudah ada video yang Bapak Ibu pendidik, selamat datang di channel Indonesia Belajar. bisa Bapak Ibu Video ini berisi lihat. dari update dari kelima video panduan penggunaan Google Classroom yang pernah kami buat sebelumnya. Versi update ini kami buat dikarenakan adanya sejumlah pertanyaan terkait penggunaan Google Classroom yang memang belum kami upload pada kelima video sebelumnya. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Nah, di sini pertama-tama saya akan coba login dulu ke komputer saya. Nah, sambil menunggu proses login komputer, Bapak Ibu, sekadar sharing pengalaman sedikit. Saya pribadi sudah menggunakan Google Classroom ini selama 2 tahun terakhir. Bagi saya sebagai pendidik,
maupun siswa didik di kelas saya, kami benar-benar merasakan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan Google Classroom ini. Nah, ini juga yang akhirnya memotivasi kami untuk membuat video panduan penggunaan Google Classroom ini. Harapnya makin banyak pendidik dan siswa didik yang dapat menikmati manfaatnya. Nah, untuk kasus kali ini, saya akan coba buka 2 buah web browser. Beberapa saat dulu, saya loading. Komputernya juga termasuk komputer tua, untuk waktu untuk loading. Oke. Nah, di sini kita memiliki 2 buah web browser, ada Mozilla Firefox dan Google Chrome. Oke. Nah, kenapa saya menyiapkan 2 buah web browser? Karena saya mau mensimulasikan 2 hal. Untuk Firefox akan saya gunakan untuk mensimulasikan Google Classroom dari perspektif guru atau pengajar. Sedangkan untuk Google Chrome, saya akan coba simulasikan Google Classroom dari perspektif siswa didik kelasnya. Oke. Nah, ini kita coba akses dulu Google Classroom dari google.com. Chrome juga sama, akan coba akses Classroom. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar saya share dulu untuk share-sharingnya. Bapak dan Ibu yang punya kegiatan yang harus diselesaikan, Pak Muslim silahkan. Saya izinkan Pak, untuk Bapak dan Ibu Waka sudah ada pertemuan, silahkan. Untuk Bapak dan Ibu, saya mohon silahkan mengerjakan pretestnya dulu. Karena baru 2 orang per hari ini yang sudah tercatat mengerjakan, plus 4 orang yang tadi malam. Suara saya lirih ya Pak? Punten Pak, jelas sekali. Oh iya, Pak Jarod mau WA. Oke, sebentar. Oh ya. Saya share dulu materi yang kami peroleh dari diklat di hari pertama kaitannya dengan LMS. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah materi yang kami peroleh di hari pertama kaitannya dengan platform pembelajaran LMS. Ya. Nanti kita akan, kalau jatahnya untuk pembelajaran materi ini 4 jam daring
2 jam luring ketemu dengan fasilitator gitu ya. Jadi di materi ini nanti kita akan membahas tentang apa itu LMS, kemudian ada istilahnya pertemuan yang sinkronus dan asinkronus, ya, pertemuan langsung dan tidak langsung gitu ya. Sekedar brainstorming saja bahwa banyak sekali LMS yang bisa kita pakai untuk proses pembelajaran, ya. Selain ada Google Meet, sebenarnya banyak sekali LMS yang sudah atau jamak digunakan di sekitar kita. Misalnya Psikologi, kemudian Moodle, kalau dari Google adalah Google Meet. Ketiganya ini adalah LMS yang paling sering digunakan. Ya. LMS sendiri adalah sebenarnya sebuah aplikasi yang di dalamnya itu sudah dibuatkan modul-modul untuk proses belajar. Modul-modul yang ada itu biasanya mencakup mengunggah materi, kemudian untuk administrasi pembelajaran seperti log atau pencetakan pada saat siswa kita masuk yang nanti akan dijadikan presensi misalnya. Kemudian untuk administrasi itu biasanya untuk termasuk forum atau diskusi juga biasanya ada secara default disediakan modul tersebut, sampai kepada proses pelaporan, penugasan, penilaian, dan pelaporan. Biasanya sampai sana. Bahkan di beberapa LMS itu tidak hanya siswanya yang bisa join, ya, tapi walinya juga bisa join ke dalam LMS tersebut. Saya lihat di Google Classroom juga demikian, sudah memadai fasilitas tersebut. Jadi wali dari siswa tersebut bisa ikut bergabung untuk memantau proses belajaran anaknya. Gitu. Pada penggunaan LMS ini, itu penyampaian materi itu dilakukan pada kelas virtual, pembelajaran secara online. Ya. Nah, sebenarnya karena kita masa pandemi seperti ini, pembelajaran online itu tidak serta-merta bisa mencukupi kebutuhan kita untuk menyampaikan satu materi. Karena untuk pembelajaran yang basisnya harus praktek itu agak sedikit kesulitan kalau hanya menggunakan sistem full online. Ya. Ada sebagian praktek yang bisa dilakukan secara online, tapi ada juga yang tidak, yang benar-benar harus dilakukan secara tatap muka. Gitu. Nah, untuk pembelajaran atau pelatihan yang berbasis online ini biasanya disampaikan melalui LMS yang memiliki jangkauan yang luas. Google Meet, Google Classroom itu salah satu LMS yang kita pilih karena alasan ini, jangkauannya yang sudah luas. Jangkauan dari sisi kemudahan mengakses, dari sisi siswanya, karena hampir semuanya mereka sudah mempunyai akun di Google, entah itu akun pribadi maupun akun yang sudah diberikan dari belajar.id gitu ya. Dan akun tersebut menjadi salah satu syarat bisa mengikuti kelas maya kita di Google. Ya. Nah, prinsip pembelajaran kita di sini khusus untuk IHT ini, yang pertama andragogi, ya. Jadi Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian Bapak dan Ibu juga diharapkan bisa aktif mencari sumber ajar yang lainnya di luar dari materi yang kita berikan di kelas maya kita. Gitu ya. Kemudian
Selain itu, Bapak dan Ibu juga aktif untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Dan Bapak dan Ibu bisa melakukan refleksi berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu yang peroleh dari masing-masing Bapak dan Ibu itu. Kemudian, memperhatikan keragaman karakter peserta. Ini bisa kita terapkan di IHT saat ini dan juga di pembelajaran kita nantinya. Jadi harapannya kita itu bisa memperhatikan keunikan dari masing-masing anak didik kita. Kemudian kita juga harus berpartisipasi aktif, ya. Kemudian menerapkan model pembelajaran FIP dan menerapkan konsep merdeka, double R gitu ya. Apa itu konsep pembelajaran merdeka? Itu akan dibahas di materi selanjutnya nanti besok. Nah, prinsip khusus pada pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, yaitu kita dalam IHT ini maksimal 9 JP per hari, tetapi itu tidak akan ketemu langsung selama 9 JP, itu terbagi menjadi pertemuan sinkron dan asinkron. Ya, jadi Bapak dan Ibu belajar secara mandiri, membaca sendiri itu masuk dalam akumulasi ini. Kita juga akan membagi kelas kecil, kaitannya dengan pembuatan grup-grup atau kelompok-kelompok kecil tadi, dan kita akan memanfaatkan teknologi, karena paling enggak seperti ini. Kita menggunakan kelas maya, kemudian tatap mukanya dengan meeting seperti ini. Nah, link meeting yang akan kita gunakan harapannya masih tetap menggunakan linknya sekarang untuk kita terus gunakan 10 hari ke depan atau 8 hari ke depan gitu ya, selama IHT. Kalau di LMS kemarin kami itu menggunakan model pembelajaran flip classroom, itu kami diharuskan membaca dulu materi yang akan disampaikan besok pada hari ini, dan kelas akan terbuka pada hari ini untuk kelas besok. Kelas besok sudah materinya sudah terbuka hari ini. Begitupun yang saya copy environment seperti itu, perlakuan seperti itu di IHT kali ini. Jadi kelas besok sudah mulai Bapak Ibu baca hari ini mulai jam 8 tadi. Sembari kita melakukan pertemuan langsung untuk membahas materi hari ini yang harapannya sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu kemarin atau tadi malam atau sebelumnya tadi. Gitu ya. Nah, pola pembelajarannya ada pembelajaran per hari. Jadi hari ini materinya apa sudah dibuka mulai kemarin, hari esok materinya apa sudah mulai dibuka hari ini, dan seterusnya seperti itu. Ya. Gitu. Kalau di pembelajaran di proses pembelajaran kita kemarin itu menggunakan model dengan konsep seperti ini, pada kelas maya kita, proses IHT kita pun akan saya buat seperti ini mirip. Sudah saya kelompokkan untuk hari pertama apa, hari kedua apa, gitu sudah saya kelompokkan, gitu ya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan itu akan berbeda setiap harinya, disesuaikan dengan struktur pelatihannya dan temanya yang akan dibahas. Juga instrukturnya juga beda. Nah, setiap hari kita akan melakukan kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan sinkronis, bertatap muka langsung, dan asinkronus, yang Bapak Ibu harus mengunduh, membuka kelas maya, mengunduh materinya, membaca, dan sebagainya. Bahkan Bapak dan Ibu bisa melakukan diskusi di kelas maya, tidak hanya diskusi secara langsung seperti ini. Ya. Untuk melakukan pindah materi dari hari pertama, hari kedua, Bapak dan Ibu cukup memilih tema yang ada atau yang kami sediakan di kelas maya.
Nah, kaitannya dengan aktivitas yang asinkronus, Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh instruktur, itu salah satu bentuk aktivitas yang asinkronus. Karena tugas yang dikerjakan dan dikirimkan itu tidak harus dalam waktu yang sama. Dan tidak harus dalam proses tatap muka seperti ini. Ya. Kemudian, untuk proses refleksi, saya share dulu, maaf saya lupa. Nah. Ada kelihatannya Bapak dan Ibu? Untuk proses refleksi bisa dilakukan di forum yang ada di kelas maya kita. Ya. Jadi di kelas maya kita itu ada fasilitas forum di halaman depan, itu bisa kita manfaatkan untuk selain berdiskusi juga refleksi, juga tanya jawab, gitu ya. Kita bisa melakukan seperti itu di sana. Kemudian ini adalah fasilitas yang ada di Moodle, saya tidak bahas. Karena beberapa fasilitas di Moodle, seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah terwadai di forum tadi. Ini juga LMS di Moodle. Nah, kaitannya dengan kolaborasi, ya. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa menggunakan Google Meet. Jadi nanti ruang meeting itu bisa kita pecah menjadi beberapa ruangan kecil, atau kita menyebutnya breakout room, BOR gitu ya. Kemudian nanti instruktur itu akan bisa melihat di masing-masing BOR yang kita buat. Kemudian nanti Bapak dan Ibu melakukan diskusi di grup kecil tersebut. Hasil diskusi tersebut nanti akan dibawa ke ruang utama kita diskusi. Ada beberapa aktivitas asinkronus atau tatap muka tidak langsung. Di antaranya adalah penugasan, nanti Bapak dan Ibu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur. Kemudian Bapak dan Ibu juga mengirimkan tugas tersebut di kelas maya juga, ya, tidak menggunakan WA atau yang lainnya. Jadi kita fokus mengirim tugas materinya, dan materi itu lewat kelas maya. Begitupun Bapak dan Ibu dalam menjawab tugas pun menggunakan fasilitas kelas maya, gitu ya. Berkas yang Bapak Ibu unggah kaitannya dengan penugasan itu bisa berupa berkas teks maupun video, kemudian dokumen, spreadsheet, ataupun gambar, gitu ya. Nanti secara teknis mungkin bisa dilakukan Bapak dan Ibu jika sudah menonton video tutorial yang saya sertakan di materi pertama ini, gitu ya. Caranya sedikit berbeda dengan yang slide di sini, karena ini menggunakan LMS Moodle, sedangkan yang kita gunakan itu
Google Meet. Aktivitas di asinkronus ini mirip seperti blog. Kalau di Google Classroom itu ada forum, ya. Kalau di Moodle disebut blog. Ini cara untuk proses menulis di blognya Moodle. Kita lewati. Nah, kuis, kaitannya dengan kuis, nanti Bapak dan Ibu mungkin atau instruktur lain di hari besok mungkin akan memberikan penugasan yang berupa kuis. Sama seperti mirip seperti yang saat ini. Jadi di Google Classroom itu ada materi utama dan juga ada kuis. Materi utama itu berisi materi-materi yang diberikan, dengan kuis itu adalah yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Saya plot seperti itu, nanti Bapak dan Ibu atau instruktur lain bisa menambahkan. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah proses sinkronus ini itu sebenarnya aktivitas untuk elaborasi pemahaman, ya. Kami di sini hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi tugas kami melakukan elaborasi, kemudian melakukan konfirmasi pembelajaran, berdiskusi jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, gitu. Dan untuk penyampaian materi PowerPoint itu mungkin untuk instruktur lain atau fasilitator lain tidak dilakukan, karena harapannya Bapak dan Ibu sudah bisa mengunduh dan membaca materi yang ada di kelas maya kita. Jadi mungkin fasilitator lain akan membuka event meeting, kemudian langsung berdiskusi, mungkin, gitu ya. Jadi tidak mengulang materi yang sudah disampaikan di kelas maya. Oke. Ini materi saya lewati karena ini langkah-langkah yang ada di LMS Moodle. Nah, kaitannya dengan penilaian kemarin, jadi setiap hari ada presensi, jadi Bapak dan Ibu harus melakukan presensi pada proses pembelajaran ini, proses IHT. Ya. Partisipasi aktif itu akan dinilai pada kegiatan sinkronus dan di ruang kolaborasi. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian diharapkan Bapak dan Ibu itu bisa mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh rekan-rekan fasilitator. Kemudian juga umpan balik terhadap hasil pekerjaan juga dilakukan, artinya Bapak dan Ibu aktif berdiskusi di forum. Jika ada satu rekan kita yang bertanya atau menginginkan diskusi tentang topik tertentu, harapannya tidak hanya fasilitator yang bisa menjawab, tetapi dari rekan-rekan lain, Bapak dan Ibu bisa menjawab jika Bapak dan Ibu mengetahui atau tahu jawaban atas apa yang materi yang akan didiskusikan tersebut. Jadi jawaban itu tidak hanya serta-merta dari fasilitator, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu kesepakatan-kesepakatan yang akan kita lalui bersama selama 8 hari ke depan. Dan kaitannya dengan materi LMS, saya kira sudah sangat gamblang dijelaskan step by step di video yang saya sertakan di materi kita hari ini. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan sebelum saya mengakhiri sesi sinkronisasi, sesi sinkron hari ini.
Silakan Bapak dan Ibu langsung membuka mic aja seandainya ada yang perlu didiskusikan. Kaitannya dengan kesepakatan sesi sinkron, ini kita kemarin sepakati setiap hari itu berapa lama Bu Suci? 2 JP atau 1 JP ya? Iya, setiap hari itu 2 JP, per JP-nya 60 menit Pak Slamet. Jadi kalau kita mulai dari pukul 9, maka nanti selesai pukul 11. Tapi juga tergantung dengan panjang dan kedalaman materinya. Kalau materinya mudah dan bisa dipahami dengan cepat, bisa segera diselesaikan. Tapi kalau memang harus sangat dalam materinya, seperti besok ketika masuk ke dalam kurikulum operasional sekolah, mungkin bisa lebih dari 2 JP. Ngaten Pak Slamet? Oh iya. Kaitannya dengan pembentukan kelompok juga Bapak dan Ibu, saya tawarkan, apakah pembentukan kelompok kecil ini akan kita bahas hari ini, dan kemudian Bapak dan Ibu menentukan anggota kelompoknya sendiri masing-masing, atau kita tentukan sesuai dengan list yang telah kita peroleh. Monggo masukannya sebelum kita putuskan bersama. Ada baiknya penyelenggara menentukan kelompoknya, Pak. Baik. Jika demikian, maka kita tentukan sekarang saja nih Bapak dan Ibu. Saya coba share screen dulu juga, supaya nama-nama yang saya peroleh tadi dan anggota kelompok yang kita buat juga bisa dipersani Bapak dan Ibu. Kemudian untuk masing-masing kelompok, itu kalau kita kemarin itu kelompok kecil terdiri dari 4 orang ya? Atau berapa orang kalau di tempat Ibu, Bu Suci? Di tempat saya per kelompok 4 orang, Pak. Oke. Kalau gitu kita buat mirip seperti itu aja ya, Bu ya. Kita boleh, monggo, tekniknya seperti itu. Oke. Minimal 4 orang gitu ya, kalau ada lebihan. Kalau dari jumlah itu ada kelebihan minimal 4 orang gitu aja. Jangan sampai ada kelompok yang di bawah 4 orang. Jadi seandainya ada kelebihan sampai 6 gitu bisa jadi kelompok. Mungkin Pak ini Pak usulan. Kalau kayaknya kemarin maksimal 5 orang ya Pak. 4 sampai 5 orang kayaknya kemarin. Oke, monggo enggak apa-apa, asal jangan di bawah 4 orang gitu. Oh iya. Iya Bapak. Baik, saya coba buka berkasnya dulu. Akun-akun ini berdasarkan akun apa namanya? Baca.id ya. Saya share video atau share anu ya ini? Bentar saya cek dulu. Share seluruh layar aja lah. Biar oke. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sambung Pak Slamet. Pak Slamet boleh usul sekalian? Ya, silakan. Mungkin akan lebih baik kalau pembagian kelompoknya langsung berdasarkan jurusan dan mata pelajarannya, nggih. Jadi misalnya bahasa Indonesia ya nanti dengan guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan guru-guru bahasa Inggris, ngaten ya Pak? Oh ya. Usul saja, nggih. Kalau gitu kita
Coba kita coret-coret di sini ya. Pembagian kelompoknya berdasarkan kita plotkan jurusannya dulu ya. Ada lukis, kemudian di kafe, kemudian tekstil, patung, kayu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, keramik. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Untuk kelompok 1 ini kalau berdasarkan jurusan, berarti nanti kita pembagiannya ada per mapel juga. Oh maaf Bu, kalau berdasarkan jurusan, saya jadi ingat di konsep belajaran kita kan nggak kenal lagi guru-guru produktif normatif adatik itu Bu. Maaf Bu. Gimana nih Bu? Usul Pak, Ya. sebenarnya tidak masalah karena nanti kan kita di dalam capaian pembelajaran dan modul ajar akan berdiskusi tentang hal itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan, begitu. Iya, iya, iya. Oh ya. Kita set minimal atau rata-rata 5 orang ya di masing-masing ini. Oke. Kalau lukis Pak, siapa aja? Pak Eko? Selain Pak Eko, siapa aja Pak? Di lukis itu ada Pak Eko, ada Bu Silvi, ada Bu Pungki, ngaten Pak? Oh iya. Ada Pak Catur. Mungkin langsung biar cepat nggih Pak nggih ditulis saja jurusannya nggih langsung gitu nggih. Eko lukis ya. Bu Pungki, Bu Silvi, Pak Catur oke, Bu Silvi, Bu Rofi, oke, Pak Fuad, iya. Pak Bandi, Pak Hartana. Pak Hartana ya masih ada ya belum pensiun ya. Ya. Pak Tri Surwantono. Maaf, Pak Hartana sudah pensiun. Oh, Pak Pak Hartana sudah pensiun minggu kemarin, Bu. Oke, Pak Tri. Pak Tri berarti nggih, Pak. Pak Eko. Ya. Pak Hartana pensiun tanggal 19 Juli, sudah 1 minggu yang lalu. Oke, berarti Pak Rianto Rusmantoko. Gimana Pak? Pak Rianto. Pak Rianto, Pak Anto. Oh iya, Pak Anto. Oke. Ya, kita bergerak ke animasi, Pak. Animasi. Ya. Bu Nina. Bu Nina, Bu Fitri. Pak Roni. Pak Roni, Pak Haris. Nino. Udah nomor 1, Pak. Yuk, DKP, Pak. Ya, Pak ada. Gun. Ya, Pak Gun. Ya, betul. Pak Gun, Pak Ranto. Pak Nardi. Pak Nardi. Bu Ita. Pak Fuad. Pak Fuad, oke. Pak Parno. Pak Parno. Kemudian Bu Kelihatannya itu deh, Pak. Nanti kalau kurang kita tambahkan, nggih. Bu Dia. Oh iya, Bu Dia. Pak Jarot. Pak Jarot. Betul. Siapa lagi ya? Sudah kayaknya, Pak. Oh, Mbak Nawung. Oh, Bu Nawung. Bu Nawung. Betul.
Bu Nawang, Pak Slamet. Selamat siapa ya? Pak Slamet sendiri. Slamet Puji. Oh, masa aku? Ini serius lu? Iya, ditulis dulu aja, Pak. Ini kan nama gurunya. Nanti kita hilangkan kalau memang tidak masuk di situ. Oke, yuk yang tekstil, Pak. Tekstil, Bu Murni. Bu Murni, Bu Eni, Bu Bu Eni. Setio, Kemudian Bu Murni udah, Ting. Bu Setio. Sudah. Cuma 3? Hanya 3 kayaknya. Kuning. Oh, Bu Kuning Neng keramik. di tekstil keramik, Pak. Keramik, Pak. Oh iya, Ting. Bu Neng keramik. Hah? Dwi kayu. Dwi kayu. Masih kurang itu. Siapa Bu Murni kira-kira? Hanya 3 itu, Pak. Oh ya? 3. Oh, bertiga. Ya. Yuk, Keren. Patung, Patung. lanjut. Pak Haryono, Pak Haryono. Pak Hajir, Oke. Pak Haryadi. Pak Anton, Pak Haryadi. Pak Haryadi. Oke, sudah 4. Oke. Pak Pak Kayu. Haryadi. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ditulis, Pak. Oh, ya. Kayu. Pak Marsidik, Bu Pak siapa? Sri, Pak Sri, ya betul. Bu Dwi, Sri yang Pak lengkap. Heru. Pak Heru, Sri siapa itu, Bu? Pak Slamet. Pak Sri Widodo. Nah, cetok. J, Bu. Pak Pak Arsyad. Slamet Sukanto. Pak Pak Arsyad. 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 Oke. Sudah kayaknya. Yuk, Iya. keramik, Pak Keramik. Ares. Pak Ares, Bu Neng. Pak Bambang, Kayu, Pak Bambang. Oh iya, kayu Pak tambah Hari Pak Bambang, Pak. Sunata. Pak Bambang. Pak Hari Sonata. Keramik. Yang di keramik ya. Iya. Pak Hari. Lagi ini. Pak Fakir. Kayaknya hanya 3 ya Pak Aris Itu ya? Iya, Bu. Hanya 3. Oh, nggih. Yuk, bahasa Indonesia. Pak Bakir itu jurusan apa? Sudah pensiun, Bu. Pensiun, Ibu. Oh, udah pensiun. Nggih. Iya, udah lama itu. Udah diundang. Enggak. Bu. Ayo Ya, bahasa Indonesia, Pak. Pak Eko. Pak Eko. Bu Herlina. Heeh. Bu Rita. Bu Nina. Bu Ervina. Iya. Bu Ervina itu nama panggilannya Bu Nina bukan sih? Ya, nulisnya di sini Bu Ervina aja. Oke, baik Bu Kalau Ervina. Nina ya Nina Abi. Nggih. Yuk, Nina, bahasa Inggris, bahasa Pak Inggris. Heru. Pak Heru. Oh, Bu Suci, Pak Sadono, Pak Heru. Bu Suci. Bu Lulu. Lulu. Dini. Ini ya. Oke, matematika Pak sekarang. Oke, matematika. Ini Pak Ihsan. Ihsan. Pak Surahno. Pak Surahno, Bu Yeni, Bu Atik, Bu Endar. Bu Siti. Satu, dua, tiga. 6 orang. Ya, PPKN. Pak Supri. Pak Supri apa? R ya? Purwanti. Heeh. Pur, Bu Tati. Sama Bu Tati. Sama satunya Bu Sinten kayak Bu? Enggak, cuma 2 ya? Cuma 2. Oke. Agama Pak, agama. Agama. Pak Muslim. Pak Muslim. Pak Bu Adit. Ira itu mengajar guru Pak ngapel apa ya? Sejarah Bu. Oh, kirain PPKN. Nanti IPAS dijadikan itu satu nanti. nggak apa-apa Bu, karena itu PPKN hanya berdua, nanti biar tambah di situ. Ayo Ya. tambah sekalian aja. Oh nggih. Bu Ira dimasukkan ke PPKN karena sendiri. Kasihan nanti nak sendiri. Yang agama tambah Bu Yanti. Yanti. Pak Makmun. Makmun. Peter.
Pak Peter. Bu Vika. Oh iya. Betul. Yang Hindu Buddha ya nggak Pak? Iya no. Katut ke. Pak siapa yang hidup yang ini? Pak siapa ya kurang tahu. Saya lupa Pak namanya. Gimen. Hah? Pak Gimen. Gimen. Oh iya, Pak Gimen. Satunya Pak Sinten ya? Satunya Yang Hindu itu. Sabda Harimurti. Oh iya, Pak Oh nggih, Sabda. betul Pak Sabda. Makasih Bu Fitri. Karena Bu Fitri ada muridnya jadi ingat. Oke. Ya, lanjut. Bahasa PKN, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia udah, bahasa Inggris, PKN. Olahraga. Ya, olahraga, Pak. Pak Anes. Pak Anes, Pak Nur, Bu Alfi. Nah, Pak Abid. Pak Abid. Pak Abid itu mengajar di tempat kita, Pak? Ya, nambah jam Bu, baru 6 jam itu. Oh. Iya. Itu belum saya add ini di grup. Nanti Kalau aja, Pak. ditambah yang ekstrakurikuler itu ditambahkan di mana? Pripun, Ibu? Ekstrakurikuler itu ditambahkan di mana? Selama ini memang ya ekstrakurikuler belum kita masukkan, Bu. Belum. Belum. Ya nanti ditatar dewi ya. Oh, nggih. Ben ngerti nek bahwa SMK Negeri 3 Kasihan Bantul itu sekarang sekarang sudah dapat rujukan itu menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nanti di situ kan ada ekstrakurikuler. Nggih, Bu. Di dalam Iya, kurikulumnya ada. kan termasuk nanti. Betul, ada. Nggih. Oke. Pak, kewirausahaan, Pak. KWU. PKWU. Ada Surahyo. Surahyo. Budiah tadi, tapi dia sudah di ini nggih. Di kafe. Di kafe nggih, sampun. Iya. Berarti hanya satu, Pak Rahya saja. Pak Raya monitor. Kayaknya tadi saya lihat Pak Raya join limit. Ya sudah, nanti itu kita gabungkan dengan yang lain nggak apa-apa, Pak, kalau ada Iya. yang kurang-kurang. Next. Yang Seni sejarah tadi budaya, ada Bu Nani juga tuh Bu. Yang apa? Sejarah Bu Sejarah Nani. itu dimasukkan ke PKKN itu, Bu. Si Bu Nani belum. Oh ya, Bu Nani belum, nggih. Bu Nani. Oke. Kemudian yang IPAS itu gimana, Bu? IPAS. Kita belum ada gurunya nggih, Pak? Nah, kayaknya. Pak Ranto, IPAS belum ada gurunya. IPAS. IPAS. Siapa? Bu Murni. Di sini ada ndak mata pelajarannya? Ada Bu. Ada, Bu. Bu Murni. Tapi kayaknya. gurunya belum ada, Bu. Gurunya belum ada. Wah, nanti kalau mau ngisi Bu. Bu Murni Bu ternyata Murni kemarin ada yang kan, Bu? IPAS. Kemarin yang di training Ibu Murni ya? Oh, Bu Murni itu masuk ke IPAS ya. Saya kira kemarin, oh iya betul. Bu Murni itu sini. Berarti nanti kelompoknya tekstil bisa dijadikan satu dengan keramik, Pak. Betul. Oke. Ya, sudah. Kalau seni budaya, Pak, seni budaya itu berdiri sendiri kan, nggih? Oh iya, Jadi ada mapel. Seni, Pak. Seni. Nggih. Oh iya, mapel seni ya. Siapa aja kemarin, Bu? Pak Supri. Oh iya. Kemudian kalau yang kemarin di training sendiri kayak gini, terus kinanya gimana, Bu, nanti untuk dibasing ke teman-teman? Apakah kayak Bu Murni itu, karena dia juga aktif di tekstil, dia juga join di grup tekstil gitu aja, atau gimana ya anaknya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oh ya. Nggih. Kelihatannya sudah nggih ini nggih untuk mapanya ya.
BK, Bu. Oh iya, Oh iya, BK. BK. Iya, BK. Nomor 1 Bu Anin, Bu Anin, sekolah J. nggih. Pak Akbar, Rio, Bu. Bu Eni. Bu Eni. Oke. Untuk bahasa Jawa bagaimana, Bu? Tetap ada. Bahasa Jawa tetap ada, ditulis dulu, Pak. Bahasa Jawa. Oke. Siapa aja nih? Bu Enggar sama Pak Miko. Enggar. Pak Miko. Oke. Sudah terdaftar semua nggih, Bapak dan Ibu nggih? Untuk yang kewirausahaan tadi, Bu. Pripun? Yang kewirausahaan. Ini Pak Rani. Itu kan udah kreatif toh. Jadi rata-rata orang produktif itu yang pegang. Oh gitu. Iya, kalau gabung yang masih 3. Yang produktif 3 itu ada di mana itu, keramik 3. Oh, yang saya ngajar yang di keramik. Nggih, nanti diatur Pak Rahyo, nanti kita atur. Pak Slamet mungkin pengaturannya biar cepat nggih. Nanti di luar forum ini kita lanjutkan saja nanti step-stepnya bagaimana. Nggih. Ini semua guru yang jelas sudah masuk nggih. Jadi nanti kita diskusikan di luar daring ini ya Bu ya, nanti oleh kepanitiaan ya. Nggih, leres Pak. Siap. Monggo dilanjut Pak. Nggih. Oke. Bapak dan Ibu, sekilas tentang pembentukan kelompok setengah jadi seperti ini. Nanti kelompok yang sudah jadi akan kami share juga di grup setelah diolah oleh panitia. Dan kita sudah melakukan meeting sudah cukup lama. Dan seandainya tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu kaitannya dengan materi hari pertama tentang LMS, saya harap Bapak dan Ibu segera bisa mengerjakan pretestnya dan sesi daring ini akan segera kita cukupkan. Begitu mungkin Bapak dan Ibu. Tidak ada yang perlu Pak Eko raise hand, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak Eko. Saya stop screen dulu. Nah, saya nggak ngerti tentang itu Pak Eko Hamid. Pelukis. Pak Eko Haryono yang raise hand, Pak. Saya nggak merasa. Pak Eko. Pak Eko lukis, Pak Eko Haryono. Silahkan Pak. Eko topi. Malah turu. Enggak kok, beliau ya. Monggo Pak, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan. Oh, mungkin terpencet, Pak. Terpencet mungkin. Pencet ya. Oke. Pencet atau kepencet? Maaf sekali, mungkin saya baru ngurus sertifikat, mungkin tak masukkan saku HP-nya, jadi mungkin kepencet. Mohon maaf ya. Iya. Saya maafkan Pak. Oke. Mungkin dari sesi saya seperti ini Pak, saya cukupkan, saya kembalikan lagi ke Pak Eko mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet Pujiono yang telah menyampaikan materi terkait dengan pengenalan lemes LMS ini kan. Sehingga ini sudah banyak, lumayan yang kita dapat nanti, walaupun nanti Pak Slamet ini nanti akan tetap menerima ini ya, pertanyaan selama 24 jam full ya. Iya, siap Pak. Via WA ya. Ya. Begitu Bapak dan Ibu, nanti seandainya ada kesulitan terkait dengan pengelolaan manajemen pembelajaran ini, learning management system, ini katanya Bu Suci, ini
nanti kita bisa tanya-tanya atau bisa nanti langsung Bu Suci, Bu Nina. Kalau saya kok nyamannya enak tanya Bu Nina. Iya, Baik, Pak. Bapak dan Ibu. Jawab ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian materi pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali besok dengan materi baru. Saya sampaikan ini ada dua fasilitator yang handal. Satu Bu Rita Purwanti, Sarjana Pendidikan, kemudian Ibu Anindita Hermi Septiasari, Sarjana Pendidikan yang akan kita minta untuk menjadi fasilitator di hari besok. Siap-siap jam 8 kita mulai ya. Inggih, Bapak. Kan sampai jam 10. Nanti bisa langsung secara sistem nanti langsung. Apa perlu dibawa acara seperti ini ya? Sebaiknya inggih, Pak. Oh gitu ya. Nah ini saya ada agenda keluar ini. Enggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih atas partisipasinya. Meneh wektune. Laptopnya rebutan ranake. Ya. Baik. Ini saya pikir pertemuan hari ini kita cukup. Nanti kita diskusikan di luar kalau sambil ketemu kita sharing-sharing bersama supaya nanti pembelajaran ala ini SMKPK ini bisa kita laksanakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini mari kita buka videonya ini supaya kelihatan semua. Dengan mengepalkan tangan sebagai tanda semangat kita. Tolong di-insert Ina. Nanti di mana Ina? Ini dengan mengepalkan tangan bukti kalau kita siap. Oke? Saya teriak SMK langsung bisa, begitu ya? Oke. Siap. SMK bisa. Terima kasih. Satu lagi. Lina kepalkan tangan ini. Ini saya screenshot sebentar. Saya simpan dulu. Siap. 1, 2. Ya, siapa nih Pak Eko? Bisa. Satu lagi. SMK bisa. SMK bisa. Pak Eko nggak ngepalkan tangan ini. Ya, sekali lagi Eko. Partisipasinya. Tentunya besok pagi kita ketemu lagi dengan acara yang dengan hari yang berbeda. Selama melaksanakan tugas, selanjutnya yang mau pembelajaran silakan pembelajaran di Google Class masing-masing. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sampai jumpa besok pagi. Hmm?